Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada babak kedua ini kita akan memperdebatkan masih penggunaan politik uang dalam pemilu. Dilarang namun tetap dilakukan. Saya akan menjelaskan pertama bagaimana teknis dan aturan yang diterapkan pada debat kali ini. Hari ini kita tidak sedang membahas atau membicarakan tentang apa yang seharusnya terjadi, tapi tentang apa yang nyata terjadi dalam praktek demokrasi kita. Maksud yang kami hadapi adalah penggunaan politik uang dalam pemilu dilarang, namun tetap dilakukan. Dan posisi tim kami jelas, kami menerima realitas tersebut dan menilai bahwa politik uang bukan sekedar pelanggaran individual, melainkan fenomena sistematik yang lahir dari kondisi politik, hukum, budaya yang belum matang. Sebab kami kita akan mencoba meyakinkan kita bahwa karena politik uang tersebut maka pilihan kita tersebut sia-sia, atau bahwa kita harus memaklumi hal ini sebagai pelajaran sistematik akibat biaya politik aktif. Kami dari Timur telah berdiri tegak di sini untuk meretas pesimisme dan sikap fatalis tersebut. Memaklumi sebuah kejahatan hanya karena ia sendiri terjadi adalah sesat pikir yang akan membawa negara ini pada zaman kondisi demokrasi. Tim kontra itu sejak awal selalu menilai ataupun terlibat dalam pendekatan normatif, sehingga mereka sibuk menjelaskan bagaimana kondisi politik harusnya tidak terjadi, tapi gagal menjawab praktik ini tetap terjadi secara nyata dalam setiap pemilu. Sehingga karena dalam debat ini adalah kita sedang memperdebatkan apakah politik uang itu baik atau buruk, karena semua sepakat buruk. Yang menjadi pembahasan adalah mengapa sesuatu yang sudah jelas dilarang namun tetap dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan argumentasi dari tim kami. Sebagai pembicara kedua, saya akan memperkuat posisi tim kedua dengan menjelaskan bahwa politik uang itu terus terjadi karena bukanlah sekedar untuk pelanggaran individual, tapi merupakan fenomena sistemik yang lain dari pelanggaran struktur politik, bermain penegakan hukum serta realitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian Hadirin sekalian, saya sebagai pembicara dua dari tim kontra akan memaparkan fakta bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membeli suara akan dibayar mahal oleh masyarakat melalui korupsi kebijakan yang rusaknya kaderisasi partai politik. Berdasarkan laporan BPS terkait indeks perilaku anti korupsi tahun 2024, sebanyak 41,91% masyarakat Indonesia menganggap wajar seseorang calon pemilih menerima uang dari kandidat pemimpin. Jika masyarakat terhadap politik uang meningkat sebanyak 4,69% dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 30,22%. Data tersebut seharusnya dibaca sebagai tanda bahaya bahwa adanya bukti kerusakan moral. Angka ini bukan angka yang kecil, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menyerah dengan sistem yang korup dan normalisasi politik uang ini jelas dan merusak demokrasi. Hari ini perdebatan kita bukan apakah politik uang itu baik atau buruk secara moral. Sejak awal tim kontra terus terjebak dalam romantisme moralitas. Mereka sibuk menghakimi bahwa politik uang itu salah. Sebuah premis yang tidak perlu diperdebatkan karena kita semua sepakat secara normatif. Namun, tim kontra gagal menjawab pernyataan paling mendasar mengapa meski dilarang, ia tetap melakukan. Kami dari tim dan dengan bangga kami sebagai tim pro mendukung mosi pada perdebatan kali ini bahwa politik uang tetap dilakukan karena adanya uang, insentif, dan kebutuhan yang diciptakan oleh sistem ini sendiri. Selama akar struktur tidak diperbaiki, larangan tidak akan pernah efektif. Tinggalkan idealisme semu, akui realitas sebagai evaluasi. Terima kasih. Sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, izinkan saya menegaskan satu hal penting. Tim pro telah gagal membedakan antara realitas dan kebenaran. Mereka mengatakan politik uang adalah realitas rasional dan bagian dari kompetisi elektoral. Namun justru di sini letak kekeliruan dasar mereka. Realitas tidak pernah otomatis menjadi legitimasi. Kalau semua yang sering terjadi dianggap wajar, maka korupsi, suap, bahkan kejadian lainnya, kejahatan lainnya pun bakal bisa dimaklumi. Padahal sebagai penutup kami ingin menegaskan membiarkan politik uang dengan alasan realitas adalah bentuk keputusan melawan politik uang. Ya, terima kasih. Politik uang dari tim pro menyatakan harus kita dilarang, tapi dalam realitas sosial politik uang masih diperlukan karena melihat kondisi sosial masyarakat. Dan bagaimana tim kontra menyatakan juga bagaimana ini harus tetap dilarang karena politik uang itu sudah menyalahi aturan hukum negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.